Allah, segala puji Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat miliarder semuanya dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Nyoman Aris Susanto dari kota Santri, Jombang. Sahabat miliarder semuanya, seperti biasa, hari ini adalah hari Kamis spesial ya, yang mana hari ini adalah edisi spesial kita bisa belajar dengan mentor miliarder kita ya. Dan sahabat miliarder semuanya, hari ini di edisi 1 tahun jadi miliarder di acara Leaders Talk, hari ini kita adalah mengupas tema seri kelima, yaitu apa? Yaitu adalah marketing myths dan product life cycle. Aduh, ini keren banget ya. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan ilmu ya, karena setiap bisnis pasti memiliki sebuah siklus. Ya, setiap siklus ini bagaimana kita bisa mengatasinya lah. Makanya setiap siklus nanti ada namanya ilmu product mix ini ya, marketing mix ini. Dan bagaimana nanti pastikan teman-teman yang hadir hari ini jangan sampai ya tinggalkan kursi Anda dari awal sampai akhir. Karena yang kita bahas ini sangat pengaruh sekali dengan bisnis Anda sampai jangka panjang nantinya. Oke, baik sahabat miliarder semuanya, dimanapun Anda berada, di Facebook maupun di YouTube channel ya. Mari acara kita hari ini kita buka dengan bacaan basmalah biar acara kita hari ini bisa mendapatkan manfaat dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sahabat-sahabat miliarder semuanya ya, sebelum kita belajar ya, saya ingin menyapa dulu nih yang sudah hadir ini kayaknya rame banget ya. Yang sudah hadir hari ini ada wah ada Bu Istiqomah ya. Kemudian ada Bu Asitfa ya, hadir juga dari Riau ya. Dari Tangerang sudah hadir di sini juga ya. Dari Nganjuk ya. Ibu Fajar dari Kendal ya. Ada lagi Ibu Dian dari Pekanbaru. Wah, subhanallah ya. Ada lagi Bu Sahijar dari Kota Medan ya. Terus Bu Rini dari Batu ya. Waduh, ini kota dingin ya. Semoga malam ini panas ya. Dan Bu Dartina ya dari Pagararam ya. Wah, banyak sekali kalau ini kita sebut bisa jadi sampai subuh nggak selesai nih ya. Karena yang hadir hari ini subhanallah teman-teman sudah semangat ini ya, kayaknya udah siap meneraimu dari sang mentor miliarder kita malam ini ya. Dan sahabat miliarder semuanya, malam ini adalah sangat spesial sekali. Kenapa? Ya, karena malam ini kita juga menghadirkan ahlinya ya, yang mana teman-teman nanti akan dapat bagaimana sih dalam setiap siklus itu ya kita menggunakan apa namanya teknik-teknik di lapangan biar semakin mempermudah kita semuanya dan tentunya bisa menjangkau bukan hanya di daerah kita tapi di seluruh Indonesia dan seluruh mancanegara. Tentu ada ilmunya. Dan hari ini kita akan hadirkan ya nanti ya yang akan membersamai kita malam ini, makanya teman-teman semuanya jangan sampai kemana-mana itu ya. Dan saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah share acara kita malam hari ini. Saya ucapin terima kasih karena insya Allah jadikan acara malam ini bukan hanya kita yang dapatkan manfaat, tapi makin banyak orang-orang yang bisa belajar dan mendapatkan manfaat dari acara kita pada malam hari ini. Nah, sahabat belajar semuanya, saya tidak sabar lagi. Saya ingin menghadirkan ya malam ini ya seorang dari komunitas milenial miliarder ya, yang mana sudah hadir hari ini dan mereka akan berbagi ya bagaimana sih menghadapi ketika dia memulai bisnis di networking syariah Adna Delhi ini, bagaimana dia memulai ya di era-era seperti ini ya. Hari ini sudah akan hadir membersamai saya, kita hadirkan bersama di tengah-tengah kita. Kita panggil Mbak Feby dari Surabaya. Wah, ini kayaknya di Surabaya ada ini ya, gangguan sinyal kayaknya ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti akan kita hadirkan nanti ya. Nah, saya juga sudah siapin yang hari ini yang sudah siap membersamai saya juga di malam ini dan membersamai sahabat-sahabat miliarder di rumah semuanya ya. Kita akan hadirkan ada juga ini dari komunitas milenial miliarder ya. Kita hadirkan juga Mbak Tasya dari Kota Kendal ya. Waduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anoman. Alhamdulillah. Wah, ini cerah sekali malam ini ya, Mbak Tasya ya. Alhamdulillah. Semoga juga secerah rekeningnya nih ya. Amin, amin ya Amin. rabbal alamin. Oke, Mbak Tasya, ini teman-teman yang hadir hari ini pengen nih mendengarkan apa bagaimana sih Mbak Tasya ini kan adalah salah satu milenial nih ya, milenial tapi sudah mau memikirkan masa depan nih gitu ya. Boleh tahu dong diceritakan Mbak Tasya bagaimana sih teknik-teknik yang sudah dikerjakan di lapangan selama terutama masa pandemi seperti ini ya Mbak Tasya ya. Kita pengen belajar nih dari kaum milenial nih ya. Boleh dong di-sharingkan Mbak Tasya? Silakan. Terima kasih, Pak Nyoman. Nah, menurut saya tuh gini, karena di era seperti ini, masa pandemi seperti ini, kita berbisnis, Masya Allah, bisnis Armina Daily ini benar-benar luar biasa sekali. Kalau yang saya gunakan itu eh, menggunakan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah diajarkan oleh leader-leader kita. Karena di era krisis seperti ini, pastinya gunakan dan manfaatkan apa yang kita punya. Seperti yang saya punya, contohnya ada sosial media. Nah, pas banget tuh sosial media harus kita gunakan sebaik-baiknya dan harus digunakan secara baik-baik tuh. Kalau saya menggunakannya tuh ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook. Nah,
kita gunakan saja tuh apa yang sudah kita punya saat ini digunakan untuk berbisnis, apalagi bisnis di era krisis ini. Alhamdulillah pas banget tuh di bisnis Armina Daily ini menjangkau kita, apalagi sudah diajarkan oleh leader-leader yang sangat luar biasa dan alhamdulillah kalaupun kita tidak bisa online ya, kita juga bisa menghadirkan mitra-mitra kita, bisa menghadirkan orang-orang yang kita ajak untuk berbisnis di acara offline-nya. Nah, kalaupun di online juga kita bisa hadirkan di acara online-online seperti hari ini. Seperti itu, Pak Nyoman. Aduh, subhanallah ya. Nah, ini menarik sekali nih ya, sahabat-sahabat Leader semuanya ya. Rata-rata kan kalau biasanya itu kan kalau kaum milenial nih ya, dia bisa begadang sampai malam. Biasanya kan cuman hanya sekedar scroll-scroll yang nggak jelas mungkin ya. Tapi subhanallah hari ini Mbak Tasya bisa membuktikan bagaimana dengan handphonenya dengan bisa mengoptimalkan melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui Instagram ya tadi ya Mbak Tasya ya. Ya, Aduh, benar dan sekali. ini luar biasa ini luar biasa ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya ini ya. Amin. Ya Rabbal Oke, Alamin. Mbak Tasya, terima kasih ya hari ini sudah bisa membersamai kita ya. Dan insya Allah next saya doain lah, insya Allah tahun ini Mbak Tasya bisa lahir menjadi salah satu peraih remote di komunitas miliarder berkah Amin, amin kita. ya Rabbal Alamin. Amin, amin, amin. Terima kasih Mbak Tasya. Sama-sama, Pak Nyoman. Nah, sahabat Miliarder hari ini sangat spesial sekali ya. Karena kenapa? Hari ini mentor miliarder kita akan sudah menyiapkan sebuah hal yang luar biasa ya. Kita biar lebih tahu nih apa sih sebenarnya produk life cycle itu apa sih ya, marketing mix itu apa sih gitu ya. Nah, ini langsung saja saya ingin menghadirkan mentor miliarder kita. Beliau adalah mantan dari dosen statistik ya, S2, dan beliau juga adalah salah satu peraih top reward Indonesia dan melahirkan ratusan peraih reward di Indonesia dan bahkan di mancanegara. Dan hari ini Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat miliarder semuanya, mari kalau bisa bawa catatan ya. Ini penting banget ilmunya dan siapkan benar-benar semua panca inderanya. Kita belajar langsung, kita hadirkan mentor miliarder kita sambut Ibu Haja Ingresa Supartina SEMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris Nyoman dan seluruh mitra miliarder di Nusantara. Salam miliarder, sukses, sehat, Sukses sehat kaya kaya berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam Bu Inggris. Aduh, hari ini keren banget ya Ibu. Saya seneng Menyesuaikan banget Bun. zaman, Pak. Iya, betul sekali ya Bu ya. Ini Bun, malam ini kan yang mau dikulikinnya kan keren sekali nih ilmunya nih. Marketing mix dan produk life cycle nih Bun. Boleh nih Bun, dikasih gambaran sedikit Bun. Sebelum dijelasin lebih detail, mungkin teman-teman biar tahu bagaimana sih marketing mix dan apa sih produk life cycle itu gitu. Boleh Ya, dong Bun. ya terima kasih Pak Aris Nyoman. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Tasya ya dari milenial miliarder dari Kota Kendal ya, luar biasa ya, masih muda, masih usia di bawah 20 tahun, tapi beliau sudah menunjukkan sebuah kebutuhan untuk sukses, kebutuhan untuk menjadi miliarder. Nah, yang kita lihat hari ini, topik kita hari ini adalah seri kelima ya, seri keenam dari 13 ilmu miliarder adalah yang disebut dengan marketing mix dan product life cycle. Nah, di dalam kita melakukan sebuah bisnis, tentu kita juga harus memahami ya Bapak Ibu, bahwa bisnis itu seperti seseorang manusia, yaitu dia lahir, kemudian dia tumbuh, berkembang menjadi seorang anak, remaja, dewasa, kemudian menikah, kemudian menjadi orang tua dan akhirnya meninggal dunia. Itu adalah sebuah siklus dan tidak bisa dihindari dan biasanya setiap orang juga akan mengalami hal yang sama. Nah, dalam bisnis ternyata seperti itu juga. Kita akan mengalami kondisi yang namanya product life cycle, siklus bisnis dari sebuah produk. Pertama adalah masa dia perkenalan. Setelah itu dia perkenalan, kemudian akan masuk. Ketika semua orang sudah mengenalnya, maka akan berbondong-bondong orang mengejarnya, berbondong-bondong orang memakainya. Apapun itu, kemudian dia akan menjadi usaha yang terus growth atau bertumbuh. Nah, ketika kemudian dia bertumbuh karena semakin banyak yang
udah punya branding, udah punya nama, dan sudah punya mempositioningkan dirinya di levelan atau produk yang kalau kita di Armina Daily di levelan perusahaan sejenis gitu ya, maka ini menjadi favorit orang, maka dia akan tumbuh menjadi masa kedewasaan. Sehingga kita akhirnya memahami bahwa apa sih yang harus dilakukan, cara siar seperti apa yang dilakukan, cara mempromosikan apa yang sebaiknya dilakukan ketika kita berada di bisnis yang masih saat ini kita berada di masa-masa menuju pertumbuhan. Artinya perkenalan sudah mulai karena ini masuk tahun ketiga, kemudian masuk ke masa pertumbuhan atau masa-masa growth. Jadi hari ini kita belajar banyak. Apalagi sekarang dunia ini sudah jauh berubah. Bukan dunia yang 2-3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu yang kita senangnya adalah namanya MLM, muka ketemu muka gitu. Jadi wajah ketemu wajah. Jadi harus bertemu orang. Kalau sekarang dunianya udah masuk ke masa dunia era digital, era mempromosikan, mensiarkannya melalui digital marketing atau kita sebut dengan melalui optimalisasi media sosial. Nah, apa saja gitu ya yang harus dilakukan agar kita tidak ketinggalan zaman, apalagi seperti Bu Inkris dan banyak sekali mitra itu posisinya adalah namanya zaman baby boomers, sementara yang sekarang ini zaman generasinya Y ya, Y, generasi Y, jauh banget, kira-kira 20 tahun selisihnya. Nah, nge-bridgingnya itu atau menghubungkan antara dunia yang dulu dengan sekarang ini kita perlu orang-orang khusus, perlu pendidikan khusus dan mungkin kalau kita telateni juga nggak sulit gitu ya. Tapi karena kita mindsetnya ini harus kita ubah, hari ini kita akan belajar banyak Pak Aris Nyoman. Ada ahlinya yang akan menjelaskan bagaimana secara mudahnya kita belajar untuk mengoptimalisasi CR seperti anak muda tadi Mbak Tasya ya, gimana caranya kita nggak ketinggalan dengan yang muda-muda. Nah, kita akan hadirkan gitu ya, mungkin Bu Inkris yang undang ya Pak Aris Nyoman ya. Boleh Bun, Kita boleh akan Bun, udah gak sabar hadirkan. ini. Beliau punya sekolah namanya sekolah GNC ya, sekolah GNC itu grade apa ya, community gitu ya, saya lupa N-nya apa. Oh, Novi, Great Novi Community ya. Beliau punya sekolah online. Beliau dengan sukarela mengajarkan kepada siapa saja yang mau belajar untuk mendalami lagi optimalisasi hak usaha di dunia online. Nanti kita juga akan hadirkan contoh. Kalau tadi kita lihat Mbak Tasya sudah bergerak yang masih muda, nah kita akan lihat nanti contohnya ada nggak sih orang tua gitu ya, atau orang yang di luar perkiraan kita tapi bisa sukses juga di dunia media sosial. Kami hadirkan di tengah-tengah Bapak Ibu semua untuk berbagi ilmu kepada kita semua, Ibu Novi Maria Ulfa dari kota Gresik, miliarder, peraih reward 500 juta dari Armina Daily. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat bendera semua, Pak Aris, sahabat miliarder. Aduh, keren banget malam ini ya. Ya, senang banget. Terima kasih Bu Novi atas kehadirannya. Ini kita mau dapat ilmu banyak mengenai optimalisasi media sosial yang di timnya Bu Novi itu kan luar biasa percepatannya, sehingga geruduknya tuh geruduk baru dengar langkahnya aja udah gaya gemuruh gitu loh. Monggo, saya persilakan Bu Novi untuk kasih ilmu yang banyak buat kita semuanya. Silakan Bu Novi. Ya, Bunda, Pak Aris, teman-teman semua. Sebenarnya saya juga masih belajar ya, karena online itu kan bertumbuh terus. Internet itu, online itu terus mengalami perubahan-perubahan. Jadi, insya Allah yang saya sampaikan malam ini adalah bagian dari yang ini ya, yang akan membuat insya Allah tim kita akan berkembang, begitu Bunda. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk di bisnis networking itu kan ada dua hal ya. Yang pertama adalah digital prospecting, yang kedua adalah pembinaan. Nah, keduanya ini di era digital saat ini itu kita sangat dimudahkan gitu. Karena apa? Begitu banyak kemudahan yang akan insya Allah membuat pertumbuhan kita, tadi kata Bunda, pertumbuhan kita akan lebih cepat gitu. Karena memang eranya kita bisa berinteraksi, bisa silaturahim dengan lebih banyak orang. Nah, yang akan kita bahas malam ini adalah
di digital prospectingnya, terutama teman-teman yang masih awal menjalankan usaha ini gitu ya, yang mungkin saya harus ngapain ya Mbak gitu ya, menggunakan media sosial saya untuk bisnis syariah Armina Daily. Nah, kali ini akan dibahas. Kita tahu bahwa di networking itu kita ibarat sebuah pabrik, teman-teman, ibarat sebuah produksi ya. Saya ingat sekali Bunda Inggris dulu waktu di tahun 3 tahun yang lalu saya mengenal ilmu beliau bahwa bahan baku sebuah produksi, nah, itu menentukan hasilnya. Kalau bahan bakunya nggak ada, bagaimana hasilnya ini akan besar gitu. Nah, bahan bakunya apa kalau di usaha bisnis networking ini? Ya bahan bakunya adalah orang-orang, calon mitra, calon konsumen yang akan kita silaturahimi nih, yang akan kita ceritai, yang akan kita ajak untuk sama-sama sukses di bisnis syariah Menadiri. Jadi bahan bakunya adalah daftar nama. Kalau di online disebut dengan database. Database customer kita mungkin, database calon mitra, teman-teman kita, saudara kita gitu ya. Nah, ini penting banget. Kalau kita udah ngerasa nih, biasanya awal-awal itu kan masih semangat. Oh, saya mau ngajak ini, saya mau ngajak ini gitu. Ternyata di luar dugaan yang ada di pikiran kita ternyata belum mendaftar. Nah, biasanya ketika kita masih awal nih, masih pemula itu sudah stuck gitu. Udah ngerasa, aduh siapa lagi ya gitu. Aduh siapa lagi ya kayak gitu teman-teman. Padahal itu bahan baku itu penting gitu. Kalau kita nggak nambah terus setiap hari, maka otomatis hasilnya juga akan kurang. Jadi kalau ada yang sering bertanya ke saya, Mbak, saya closingnya kok kurang ya? Saya tanya, database-nya banyak nggak? Daftar namanya banyak nggak? Tiap hari kenalan orang berapa? Tiap hari bertemu dengan orang berapa gitu kan? Tiap hari silaturahim dengan orang berapa? Karena kalau misalnya kita mau closing satu, minimal kita harus silaturahim 10 orang gitu. Nah, kadang-kadang silaturahimnya orang gitu ya, enggak gitu. Kitanya minta closing, ya enggak ada. Karena hampir di hukum ekonomi ada Pareto, hukum 80-20. Ketika kita hukum jumlah, ketika semakin banyak kita silaturahim, maka semakin banyak juga closingnya. Nah, siapa saja yang disilaturahimi, itulah kita butuh yang namanya database atau daftar nama. Nah, cara mendapatkan daftar nama kita makin banyak, cara kita berkenalan dengan orang makin banyak, gitu ya, itulah yang disebut dengan digital prospecting. Nah, dengan cara apa? Dengan cara online, karena di era digital gitu teman-teman. Jadi digital prospecting adalah sebuah kegiatan menambah daftar nama dan silaturahim secara online menggunakan media sosial kita. Mbak, kenapa harus online gitu ya? Kan bisa saja offline. Ini sebuah wacana teman-teman. Teman-teman boleh saja menggunakan cara offline gitu, nggak apa-apa gitu. Asalkan tetap patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi. Kalau nggak di masa pandemi ini sih kita fine-fine saja, tapi di tengah pandemi mungkin kita harus waspada, lebih menjaga protokol kesehatan itu sendiri. Di online pilihan saya ya waktu itu gitu ya, ketika membangun usaha ini, padahal waktu itu belum ada pandemi, tapi kenapa kita memilih jalur online? Karena yang pertama pasarnya luas teman-teman. Jadi kita silaturahimnya bisa sama siapa saja lebih banyak. Bahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Saya lihat tadi yang komentar ada yang dari Hong Kong, ada yang dari mana-mana gitu kan. Nah itu kan buktinya bahwa pasar kita ini luas gitu. Kalau kita cuman misalnya kayak daerah saya di Gresik gitu ya, upek di Gresik saja. Nah ini kan rezekinya juga kurang luas gitu ya, karena kurang berlimpah gitu. Karena Allah ini di alam semesta ini begitu luasnya gitu. Jadi itu kenapa kita mencoba belajar online untuk pemasaran online. Yang kedua adalah dari data. Nah ini teman-teman, dari data ya, penduduk Indonesia itu berkisar 272 juta jiwa ya. Pengguna internetnya itu hampir 64%. Coba bayangkan teman-teman.
berarti lebih banyak yang menggunakan internet daripada yang tidak menggunakan internet. Berarti ini kan peluang yang sangat besar. Dan kenapa saya sarankan di media sosial? Karena di media sosial itu penggunanya juga hampir 59%. So, kita nggarap itu saja, insya Allah sudah bisa silaturahim, bisa lebih banyak orang. Padahal di bisnis ini kan sebenarnya nggak perlu banyak-banyak ya. Yang penting terjadi duplikasi gitu. Tapi ini kesempatan yang sangat luas dan kita harus gitu ya. Saatnya apalagi di tengah pandemi bukan saatnya kita saya gaptek Mbak, saya nggak bisa Mbak gitu. Bukan saatnya yang seperti itu. Kita tidak melakukan apa yang kita bisa, tapi kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Pandemi berarti kita harus belajar online gitu ya. Meskipun tetap offline-nya kalau teman-teman ada yang memang bisanya offline ya udah nggak apa-apa gitu ya dengan protokol kesehatan, tapi tetap ikhtiar, tetap berdoa supaya bisa online sehingga pertumbuhannya akan semakin meningkat lagi karena mau nggak mau ke depannya online ini diprediksikan juga akan terus bertumbuh. Kalau kita nggak mengikuti perubahan maka kita akan tergilas oleh perubahan itu. Itu teman-teman. Terus yang berikutnya, bisa ditampilkan slide-nya, Pak. Nah, oke. Yang harus kita lakukan apa, Mbak Novi berarti? Yang harus dilakukan adalah sederhananya aktifkan media sosial kita. Aktifkan aja, beda ya. Saya sudah punya akun gitu. Saya sudah punya Facebook, tapi nggak aktif ya, sama saja. Jadi aktifkan media sosial kita. Apa sih media sosial itu? Ya Facebook, Instagram, WA, YouTube, ada Twitter ya. Tapi untuk saya sarankan nih, apalagi yang kita ini peralihan dari dulu Armina Reka ke Aruna Deli itu kan benar-benar banyak usia-usia yang baby boomers tadi katanya ya. Jadi insya Allah dengan Facebook, dengan WA, Instagram, YouTube, 4 hal itu insya Allah sudah powerful gitu ya. Daripada kita ingin menguasai banyak nih Twitter, ada akunnya dan lain-lain, tapi Line dan lain sebagainya, tapi semuanya nggak optimal, lebih baik kita pilih yang menjadi kekuatan kita, nah itulah yang dimaksimalkan. Nah, digital prospecting ini, tadi masih ingat ya, digital prospecting adalah kegiatan kita supaya database kita bertambah, supaya pertemanan kita bertambah, daftar nama kita bertambah, untuk orang-orang ini, ya, untuk calon mitra ini, calon konsumen kita ini, diajak menjalankan bisnis syariah Armina Deli ini. Nah, ada 2 kegiatan di digital prospecting. Yang pertama adalah active prospecting. Active prospecting itu adalah membangun branding. Jadi membangun branding kita. Mulai dari profil kita harus profesional. Saya kalau menyarankan ke tim, jangan profilnya produk, tapi profilnya adalah kita secara profesional. Kenapa? Karena kita as a pebisnis gitu. Kita ini adalah seorang pebisnis profesional networker gitu. Kita ini meskipun modalnya 165.000, Bapak Ibu bisa berpotensi dapat miliaran seperti mentor miliarder kita gitu ya. Seperti leader-leader sukses. Jadi ketika kita mau nih mengajak orang bermitra bisnis dengan kita mau silaturahim ke mereka, maka tampilkan diri kita selayaknya kita menjadi seorang pebisnis networker, apalagi pebisnis syariah gitu ya. Jadi misalnya yang sukanya misalnya masih jilbabnya masih yang kecil-kecil misalnya, atau yang pakai baju yang ketat-ketat gitu. Nah itu kan kalau misalnya di profil gitu nggak menampilkan bahwa kita adalah pebisnis syariah. Jadi itu yang ditampilkan, profesionalitas. Ya, jadi dari sampulnya, kalau bisa jangan produk, justru orang itu malah nggak penasaran. Kalau saya bilang ke teman-teman, ya lebih baik misalnya ketika teman-teman umroh gitu ya, yang sudah umroh dari bisnis ini, atau teman-teman berkaitan dengan tagline miliarder atau apa. Jadi orang itu melihat kepo gitu. Tapi kalau sudah ada produk banyak berjajar gitu ya, kayak supermarket. Nah, itu orang udah nggak kepo lagi. Oh, paling ini bisnis yang seperti ini kayak gitu. Jadi tampilkan secara profesional diri kita. Ya, itu active prospecting itu lebih ke bangun branding. Terus kemudian adalah posting yang menarik dan manfaat sesuai dengan branding pebisnis syariah.
Jadi kalau sudah kita membranding seorang pebisnis, ya pikiran kita harus pikiran yang positif. Hati kita harus hati yang positif. Mental kita harus mental seorang pengusaha. Nggak baperan gitu ya. Nggak dikit-dikit emosi. Ada politik sana, ikut politik sini, ikut politik sana. Kita fokus saja bagaimana membangun branding diri kita gitu ya. Mulai dari postingan yang manfaat, mungkin tips-tips gitu ya. Tips-tips seputar usaha, tips-tips seputar ibu-ibu yang mungkin bermanfaat supaya teman-teman ibu-ibu yang teman kita di Facebook itu nggak lari kemana, nggak apa ya, nggak kita jejali dengan promosi aja, tapi ada, iya aku seneng ya di Facebooknya ibu ini karena kadang dia masak, ngasih foto, terus ngasih apa tips-tips gitu. Itu sangat akan membuat branding kita akan terbangun bagus bahwa kita adalah orang-orang yang memberi manfaat untuk orang lain. Begitu, Bunda. Sama Wes, Pak Ari. keren banget. Aduh, keren. Ya, gimana Bun? Iya, saya setuju banget dengan tadi yang Bu Novi sampaikan ya. Memang kesulitan kebanyakan dari para mitra itu yang kita selalu ditanyakan tuh yang sudah dijelaskan oleh Bu Novi hari ini ya. Jadi banyaklah menggunakan media sosial. Mungkin nanti suatu saat diajarin ya Bun, bagaimana media sosial itu ternyata tidak sulit gitu ya Bu Novi. Dan apa namanya? Dan tadi udah diajarin juga bahwa penggunanya 60% dari penduduk Indonesia itu adalah yang menggunakan media sosial. Jadi pangsa pasarnya gede banget kalau kita bisa optimalisasi di media sosial. Nah, mau dong Bu Novi dihadirkan di tengah kita ini bahwa nggak hanya orang muda loh yang bisa sukses di Armina Daily, yang arahnya sekarang kita kan sedang membranding untuk masuk ke dunia online, tapi juga ada yang banyak orang yang bilang saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, nggak punya temen, nggak bisa waktunya dan sebagainya ya. Mungkin kita hadirkan ya Bu Novi ya. Ada dua, yang pertama adalah yang muda dulu. Pak Aris, monggo Pak Aris dihadirkan, beliau Ya, yang masih boleh, muda. Nanti kemudian yang seniornya, bukan tua, senior. Ya, baik sahabat miliarder semuanya, ini sangat luar biasa sekali ya, kita sudah belajar detail dari product life cycle dan cara promotionnya. Dan ini adalah bukti bahwa salah satu ini sangat mudah dilakukan, milenial bisa, bahkan baby boomer pun juga bisa gitu. Lah makanya kita hadirkan dulu, Sari ini adalah seorang milenial dari kota Surabaya, dan beliau ini saat ini juga masih kuliah ya. Dan luar biasanya apa? Beliau sudah bisa menghasilkan dari bisnis networking syariah melalui media online ini. Nah, kita hadirkan bersama di tengah-tengah kita Mbak Feby dari Surabaya. Kayaknya Halo lagi Mbak Feby. ya. Masih Tunggal kendala boleh sinyal Pak? kayaknya. Ya kayaknya ya. Ya. Satu lagi untuk langsung. Baik teman-teman semuanya, langsung aja kita hadirkan juga. Ini adalah beliau bahwa milenial bisa dan juga baby boomers pun juga bisa gitu. Jadi buat ibu-ibu atau yang hari ini yang hadir, mungkin di masanya baby boomers itu ya, insya Allah pasti semuanya bisa. Kenapa? Karena kita sudah punya bukti. Kita hadirkan bersama, di tengah-tengah kita adalah Ibu Ria dari Gersik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar. Ya, Bu Ria, boleh dong ini dikasih kita gimana sih caranya Bu Ria bisa berhasil dan bisa menjalankan melalui media sosial ya. Dan tadi kan bukti karena banyak ibu-ibu di luar sana Bu Ria yang mengatakan bahwa saya ini gaptek, saya ini nggak bisa, tapi Bu Ria hari ini membongkar pola pikir orang-orang yang merasa gaptek. Nah, boleh dong Bu Ria diceritakan biar teman-teman sahabat belajar semua yang di luar sana yang seperti Bu Ria hari ini semuanya bisa meloncat, meledak omsetnya di periode ini. Boleh Bu Ria, silakan. Pak Aris, dulu saya juga gaptek ya Bapak Ibu. Saya ini adalah mantan penjual nasi pecel di pinggir jalan. Jangankan online, saya status WA aja nggak bisa waktu itu. Tapi alhamdulillah saya dipertemukan
oleh perusahaan yang sangat luar biasa, Armina Daily, dan dibimbing oleh sekolah online GNC. Alhamdulillah, saya akhirnya bisa online. Saya diajarin YouTube. Saya sekarang bisa YouTube, saya bisa Facebook, saya bisa WA. Itu pokoknya manut saja. Jadi saya itu meskipun orang tua, katanya kalau orang tua itu belajarnya seperti menulis di atas air. Tapi kalau kita terus mau belajar dan belajar, insya Allah nggak akan kalah sama yang muda. Dan alhamdulillah saya sudah membuktikan, akhirnya saya bisa YouTube dan banyak closing dari YouTube juga, mitra-mitra itu, dan berkembang. Alhamdulillah Pak Aris. Subhanallah, Aduh, biasa. seneng banget dengernya. Bu Daria, boleh dong diceritakan sebelum Ibu berkenalan dengan sekolah sekolah GNC ya, sekolah online ini. Ibu profesi sebelumnya atau masih sekarang atau sudah berhenti atau gimana sebelumnya itu, Bunda? Iya, saya awal-awal itu masih berprofesi sebagai seorang penjual nasi pecel selama kurang lebih 5 bulanan, Bunda. Dan alhamdulillah, karena niat saya waktu itu pengen segera ke Baitullah, pengen segera berangkat umroh, akhirnya saya fokus. Karena kalau kita nggak fokus, apa yang kita dapat itu setengah-setengah, Bunda. Jadi saya akhirnya fokus menjalankan bisnis syariah Armina Daily. 8 bulan, Bunda, saya fokus di sini. Saya bisa berangkat umroh dari hasil dari Armina Daily. Ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Keren Ya, banget, jadi tapi sekarang sudah berhenti dari penjualnya, Bunda. Ya Allah. Sekarang sudah fokus di bisnis ini. Iya, kelihatan dari senyumnya udah senyum miliarder, Bunda. Yes. Amin. Tapi Bunda tadi kan menurut Bu Novi tadi kan digital prospecting itu dengan menambah daftar nama. Bunda tuh cara menambah daftar namanya tuh karena ada bisnis dengan penjual tadi itu, jadi bikin daftar namanya nambah, atau caranya Ibu gimana, Bu, biar nambah gitu daftar namanya? Iya, mulai dari Facebook itu saya sering silaturahim, jadi saya like, saya komen status teman-teman, terus habis itu saya arahkan, saya inbox, saya sapa, terus saya minta nomor WA-nya gitu, Bunda. Jadi saya akhirnya lanjut ke WA, saya japri. Jadi kita yang aktif, bukan kita nunggu, tapi kita yang menjemput bola gitu. Oh, jadi nggak sulit sebenarnya ya, Bu ya. Saya pikir Ibu caranya nyari-nyari gitu, enggak ya, tapi cukup dengan nge-like, terus Ibu komen, silaturahminya kebangun, jadi punya pertemanan. Waduh, luar biasa ya dunia medsos itu ya. Udah banget, emak-emak aja bisa pasti. Iya. Jadi nggak ada, mudah-mudahan teman-teman mitra miliarder di seluruh dunia yang menyaksikan perjuangan betul-betul luar biasa ya, Bu Ria, dari yang tadinya nggak bisa apa-apa gaptek, kemudian sekarang keilmuannya nambah dan menjadi peraih reward 12 juta dari Armina Daily. Wow, keren banget. Masya Allah. Pendapatannya sudah 12 juta, Bunda, sebulan. Ya Allah, sampai merinding saya, luar biasa ya Allah. Terima kasih banyak Bu Novi, karena wasilahnya Bu Novi ya, akhirnya teman-teman bisa punya pendidikan. Boleh saya tanya ini, Bun? Ya boleh dong. Oke. Ini adalah pertanyaan yang menurut saya sih ini adalah hal yang sangat tidak mudah nih bagi buat Bu Novi tentunya. Orang yang punya awalnya kayaknya saya nggak bisa, saya gaptek, saya gini, terus bisa berubah sampai sedemikian rupa gitu kan, sampai burian sebagai peraih reward nih. Boleh dong Bu Novi di-share ke kita nih ya, ke teman-teman nih. Bagaimana sih membangun atau mindset orang-orang baby boomers yang mungkin merasa tidak bisa, gaptek, itu bisa berubah 180 derajat gitu ya, menjadi luar biasa. Bahkan bisa jadi kembali ke jadi milenial gitu ya. Ya, bagaimana Bu Novi? Boleh di-share Bang Bu Novi? Iya,
Kalau saya sebenarnya meniru ilmu Bapak ya. Kalau saya lihat ilmu Bapak itu untuk mindset ini kan benar-benar repetition. Jadi sampai ke alam bawah sadar. Nah, biasanya yang saya lakukan, saya memposisikan seperti mereka dengan gaya bahasa mereka yang sederhana, dengan cara mereka yang sederhana. Jadi misalnya kayak digital prospecting tadi kan ada yang aktif itu membangun branding, yang direct itu yang kita bangun interaksi tadi kayak Mbak Ria tadi. Jadi japri-japri orang yang nggak kenal gitu ya, teman-teman gitu. Kalau offline itu nyebar brosur dapat nomor telepon kan gitu ya. Dulu kan diajarkan kalau dulu setiap hari harus bertemu orang, 5 orang dapat nomor WA kan gitu ya Bunda ya dulu. Nah di online pun sama gitu. Di online pun sama. Setiap hari harus kenalan dengan orang gitu ya. 5 orang gitu ya, 5 orang minimal, kalau bisa sebanyak-banyak. Udah kenalan aja dengan tulus gitu. Saya selalu ajarkan bahwa kita pakai spiritual marketing itu benar-benar membantu Bunda. Karena apa? Niat kita dari awal itu bukan niat kita sebagai seorang sniper gitu ya. Seorang sniper kan seorang pemburu gitu. Jadi kayak kita memburu orang, bukan. Tapi kita benar-benar seperti seorang farmer ya, petani, kita menanam benihnya. Jadi kita pelan-pelan pakai dasar spiritual, niatkan berbagi, niatkan memberikan solusi gitu ya. Nggak usah gengsi, nggak usah malu, nggak usah sok ngartis gitu ya. Kita pinginnya cuma di-like, dikomenin, tapi kita nggak mau nge-like komenin orang gitu. Kita pinginnya cuma ini gitu ya. Orang cuma inbox kita, Mbak tanya itu bisnis apa gitu. Itu kita sok ngartis gitu. Jadi kalau bisa kita benar-benar kita ya udah kita harus berani gitu ya. Kayak kita keluar kenalan dengan orang. Nah, setiap hari itu yang diingatkan terus, Pak. Jadi repetition. Hari ini ayo sudah posting berapa? Kalau posting udah disiapkan ya, alhamdulillah tim kita, saya terima kasih kepada mitra-mitra ya, karena sekarang banyak yang milenial juga sudah memberikan konten-konten ya, seperti Bu Rosina, Bu Eli itu kan muda-muda, itu kontennya bagus ya untuk kita bahan posting gitu. Nah, silaturahimnya kita kawal juga nih, ayo setiap hari kita sudah silaturahim berapa. Terus Mbak saya ditolak gitu, caranya gimana? Banyak dari kita kayak sniper tadi, dikit-dikit promo gitu ya, dikit-dikit promo. Enggak, kita benar-benar silaturahimnya benar-benar pakai hati, ketulusan gitu ya. Kita ingin berbagi, kita ingin memberikan manfaat buat orang lain. Insya Allah sesuatu yang dari hati juga akan sampai ke hati, dan insya Allah bismillah bisa bergabung di bisnis ini gitu. Amin. Iya, jadi saya setuju sama Bu Novi tadi. Memang teman-teman mungkin salah mengartikan ya, bahwa kita di masa perkenalan dari produk kita, perkenalan perusahaan kita kan memang masih baru, memang harus gencar, promosinya harus agresif, promosinya harus intensif. Saking gencarnya, dikit-dikit kasih nomor telepon, dikit-dikit hard selling gitu ya, ya apa hard selling banget. Jadi so sellingnya kayaknya kurang dari hati, sehingga akhirnya kesannya jadi orang agak give up gitu ya, agak mundur. Dan saya setuju tadi Bu Novi bilang kita yang pertama adalah membangun branding ya, dan kemudian dengan cara yang halus membangunnya. Kemudian juga yang dilakukan adalah fokus pada customer, jadi fokus pada mitranya supaya mitra-mitra itu satisfied. Jadi ditanya tadi kenapa sudah komunikasi nggak jadi, saya ditolak, itu luar biasa banget. Itu cocok banget sama konsep yang diajarkan sama Pak Juli, bahwa kita di masa-masa perkenalan itu memang fokusnya adalah customer satisfaction, kepuasan konsumen. Jadi gimana gajinya mitra, gimana perkembangan mitranya, itu juga harus kita perhatikan, karena itu kebutuhan dari kita, kebutuhan manusia di dalam bisnis ini. Ditambah lagi dengan promosi-promosi yang gencar, promosi-promosi yang terus-menerus, baik itu dari media sosial yang dioptimalkan tadi ya, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, dan satu lagi apa tadi? Luar biasa banget. WA Bunda yang paling powerful WA. Insya Allah. Luar biasa. Ya, saya bangga punya mitra seperti Bu Ria, hebat. Jadi, dan tadi ada juga Mbak Feby sama Mbak Tasya, mitra-mitra hebat dari Armina Deli. Sayang sekali mungkin karena masalah di
jaringan, nggak bisa ikut bersama dengan Bu Novi. Tadi saya mau menghadirkan ini yang muda-muda ini untuk bertemu dengan Bu Novi, biar belajar, biar bertanya yang jauh. Kalau Bu Inkris kan sudah di usia yang segini emang agak kerepotan, tapi saya terus belajar. Karena bagi saya nggak ada usia tua. Yang namanya tua itu adalah kalau cara berpikirnya saya nggak bisa apa-apa, saya gaptek itu tua namanya. Karena orang muda juga banyak yang begitu kan. Nah itu walaupun dia muda tapi dia tua. Tapi kalau namanya orang muda walaupun dia usianya tua tapi terus mau belajar, kita kejar ilmunya agar kita bisa memberi manfaat yang lebih banyak lagi kepada mitra-mitra semuanya. Seperti Bu Novi dan Bu Ria. Amin. Ya, keren. Saya boleh tanya lagi nih Bun ya. Jadi gini Bun, ini kan memang di ketika kita mendatangkan, kalau bahasanya siapa, traffic ya bahasanya ya. Kita mendatangkan traffic atau mendatangkan orang atau daftar nama ya. Kadang-kadang ketika kita ini kan kita mungkin promosi ya, kita udah gencar, udah pinter promosinya dan sebagainya nih. Tapi ada satu hal ketika banyak sekali orang yang menanyakan, Mbak itu harganya berapa, Mbak itu apa caranya, Mbak. Lah ini kebanyakan ini rata-rata lemah di adminnya atau lemah di sellingnya. Lah kayak seperti ini biasanya ngatasinnya gimana Bu Novi biasanya untuk teman-teman? Biar Kalau bisa itu, kalau itu jawabannya lebih panjang ya, karena ada sesi khusus yaitu tahapan closing, Pak. Jadi kalau daftar nama kita udah banyak, bagaimana kita cara menjawabnya, cara mengarahkannya supaya mereka bisa closing gitu ya. Tahapan closing itu yang pertama adalah PDKT, pendekatan kepada siapa? Pendekatan pada Allah tentunya, karena Allah kan yang punya hatinya calon mitra, calon konsumen gitu ya. Jadi kita izinnya ke Allah dulu supaya dimudahkan. Terus pendekatan kepada calon mitranya itu. Jadi japri, tadi kan Bu Ria japri, tanya-tanya aja gitu ya, apa kabarnya gitu ya, nggak promosi, tanya putranya berapa gitu, tanya kesehariannya gitu. Itu PDKT-nya ya. Kemudian setelah PDKT yaitu ada tahapan berikutnya adalah gali kebutuhannya. Nah, kebanyakan dari kita ini ketika ada orang yang nanya gitu ya, Pak berapa harganya gitu, kita langsung misalnya red kopi adalah kopi merah pertama di Indonesia gitu ya, yang panjang gitu. Nah itu artinya kita belum nemu tuh kebutuhannya, tapi kita udah tembak dengan begitu banyak penjelasan yang akhirnya orang makin mundur gitu, karena selling not telling gitu. Jadi menjual itu bukan, atau meng-closing itu bukan menjelaskan, tapi kita lebih banyak mendengar, menggali kebutuhannya. Apa sih problemnya? Apa sih kendalanya gitu. Jadi kalau ada nanya, Pak berapa harganya? Kalau saya selalu sampaikan, maaf kalau boleh tahu Bapak di mana, dengan siapa gitu ya, dengan di mana dan dengan siapa. Kemudian tanya, oh saya di sini nih. Oh kalau boleh tahu Pak gitu ya, Bapak ini tujuannya untuk apa? Untuk stamina pria atau untuk ini kesehatan gitu. Nanti dia akan jawab lagi, saya untuk terapi stamina. Berapa harganya? Tetap kita arahkan, Bapak bisa saya kirimkan gambar dulu, Ibu bisa saya kirimkan gambar dulu supaya Ibu lebih paham, dikirim gambar. Habis itu baru harganya. Harganya sekian, ini dipakainya bisa untuk sebulan. Mitra pun sama, ketika kita kenalan gitu ya, kita tanya nggak ujuk-ujuk, ayo ini ada seminarnya, ini bagus loh, oh ini. Tapi kita tetap gali kebutuhannya, tanya, Ibu kalau boleh tahu, padahal kita sudah survei nih, kalau online kan enak ya Bunda, Pak Aris. Jadi kita bisa survei dari profilnya. Oh kira-kira ibu ini punya anak 3, dia ibu rumah tangga gitu ya. Oh saya bisa cari bahan untuk bertanya. Semakin banyak bertanya, maka kita semakin ketemu ketemu problemnya, ketemu kebutuhannya. Ketika sudah ketemu kebutuhannya, kita mengarahkan mereka akan lebih mudah. Jadi misalnya Ibu boleh tahu, Bu putranya berapa sekarang gitu ya. Oh saya ini, Ibu kalau boleh tahu kerja atau di rumah saja seperti saya ibu rumah tangga, saya di rumah saja. Oh saya di rumah saja, oh sama gitu. Nah mulai dengan kesamaan, karena ketika sudah sama itu energinya sudah sama gitu ya, kita mengarahkannya akan lebih mudah. Kemudian Bu sudah tahu nggak Bu, ada bisnis yang viral banget, yaitu bisnis syariah Minadeli.
Oh enggak tuh gitu. Ada yang cuek aja nggak jawab, ya udah nggak apa-apa. Tapi enggak tuh apa ya Mbak gitu. Eh, Mbak bisa nggak Bu saya minta nomor WA-nya gitu ya untuk saya bisa jelasin lebih lanjut karena alhamdulillah Bu dari usaha ini biasanya saya kirimkan gambarnya leader meskipun saya sudah private saya nggak pernah saya ngirimkan gambar saya biasanya Bunda Rani kalau backgroundnya ibu rumah tangga gitu kan. Beliau ini mentor beliau ini mentor saya Bu, beliau ini adalah teman saya, rekan kerja saya. Alhamdulillah saya nggak ngomong leader ya, karena leader itu kan identik biasanya, wah ini MLM gitu kan. Saya biasanya kayak gitu, pendekatannya gitu. Ini adalah mitra rekan kerja saya Bu, alhamdulillah sama-sama ibu rumah tangga. Saya SMA, tapi Masya Allah gajinya segini Bu, setiap hari segini. Alhamdulillah bisa umroh, bisa haji plus gitu. Oh gitu ya Mbak. Hanya dia bisa nyerahkan WA dengan otomatis. Kalau sudah dapat WA, Bu nanti di save ya nomor saya. Tujuannya apa Pak Aris? Kalau dia nge-save nomor saya, ketika saya iklan di status WA, dia akan ngikutin saya. Dia akan bisa ngelihat status saya. Jadi saya minta nge-save nomornya. Setelah itu, Bu, saya yang kemarin, oh iya gitu. Gimana itu Mbak Novi? Gitu. Ibu, boleh nggak kalau Ibu nanti ada waktu saya ikutkan di Zoom? Waduh, saya repot. Kalau Ibu repot, matikan saja nggak apa-apa videonya. Ibu sambil pandang gawe nggak apa-apa. Yang penting Ibu dengar, gitu ya. Nah, dari situ, alhamdulillah biasanya kayak Buria ini, mitranya yang awalnya cuman konsumen ya Buria, tapi sekarang bisa jadi mitra berlian berkembang besar di luar pulau malah ya, karena Masya Allah. jadi pendekatannya banyak Pak. Jadi kita ingat kita bukan sniper gitu. Kita bukan seorang pemburu yang ini ada target ini enggak. Tapi kita pakai spiritualnya. Insya Allah ketika tujuan kita adalah di awal bukan untuk keuntungan kita, tapi untuk membantu orang lain, insya Allah disitulah sebenarnya kita akan lebih mudah untuk membantu dia untuk supaya dia berdaftar di bisnis kita gitu. Adalah pantas banget ya Bu Novi jadi peraih reward 10 besar Indonesia. Keren banget ilmunya. Wes. Keren banget. Betul. Iya Bun, gimana Bun? Iya, ini wajib kita teruskan ke teman-teman mitra bahwa sebenarnya online itu mudah ya, apalagi kalau Bu Novi yang jelasin ya, kita dong banget gitu ya. Tadinya give up, menolak atau merasa nggak pede, tapi begitu informasi yang diberikan Bu Novi, Bu Ria tadi ya, wow ini keren banget ini. Nanti satu Detail saat banget. kita bikin ya detail banget dan tahapan-tahapan closingnya itu jadi nggak kasar ya, smooth gitu sehingga akhirnya orang karena dasarnya adalah karena kita untuk kebutuhan orang juga, jadi kebutuhan dia, kebutuhan mitra, bukan kebutuhan kita. Emang kadang-kadang yang terpancar itu kan kebutuhan kita, padahal lebih kepada kebutuhan mitra. Ketika dia berada di Armina Daily, apapun masalahnya akan selesai. Amin, ya Rabbal alamin. Ya Allah, keren banget. Aduh, Ibu, ini kita udah memasuki menit ke-56, nggak kerasa. Rasanya masih pengen mengulik ini ilmunya sebenarnya ini, Bun. Iya. Coba Bu Ria mungkin ada dua speech buat kita semua biar tambah semangat nih, Bun. Yang muda-muda atau yang merasa selama ini gaptek gitu. Monggo Bu Ria. Ya, Bu Inggris. Untuk yang milenial muda untuk belajar tapi harus tetap belajar. Tapi untuk yang para emak-emak berdaster seperti saya, pasti bisa dengan cara fokus dan terus mau belajar dan terus belajar. Kita upgrade diri kita. Kalau kita mau pengen menjadi pray reward, kita pantaskan diri kita. Kita istiqomah untuk belajar. Kita sudah disiapkan oleh mentor miliarder kita, ilmu-ilmunya, tinggal kita mau atau berhenti. Kalau pengen menjadi miliarder terus dan terus belajar. Dan semua lakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Keren. Amin.
Aduh, waktunya sayang banget ya, Pak. Iya betul. Terima kasih Bu Ria ya hari ini sudah membersamai kita dan aduh menjadi bukti bahwa bisnis ini mudah gitu. Kalau kita tahu ilmunya tuh semuanya mudah gitu ya Bun ya. Ya Iya. apalagi sudah disiapin oleh mentor miliarder kita ilmunya 13 miliarder. Apalagi sudah ada seperti leader-leader sukses seperti Bu Novi yang juga siap membersamai untuk berbagi ilmu-ilmunya yang luar biasa seperti saat ini ya. Dan mungkin ada lagi Bun untuk apa namanya mungkin ada pesan juga buat Bu Novi mungkin buat teman-teman hari ini. Iya, intinya teman-teman semua, yang penting tadi disampaikan Bu Ria saja yang saya kenal beliau, saya benar-benar tahu beliau penjual nasi pecel di pinggir jalan, bukan warung ya, tapi beliau benar-benar cuma tenda kecil gitu. Beliau ini awal nggak paham online sama sekali, tapi berkat keinginan yang kuat dan tujuan yang jelas gitu ya, terus beliau nggak mudah menyerah, terus mau belajar, nempel sama leader-leader suksesnya. Jadi insya Allah bisa juga akan sukses sama. Jadi teman-teman semua tinggal ikuti saja, manut saja sama leader suksesnya, manut sama mentor miliarder, ikuti semua ilmunya. Jadi di awal jangan fokus sama hasilnya, mungkin masih dapat puluhan ribu. Saya dulu awal juga sama, dapat puluhan ribu. Tapi alhamdulillah seiring dengan waktu bisa bertumbuh terus. Jadi yang penting mindset kita adalah besarkan wadah kita dulu, upgrade kapasitas diri kita dengan belajar ngilmu, ngelakoni, ngeroso gitu ya, benar-benar pakai hatinya, spiritualnya. Insya Allah teman-teman akan sukses, bisa menjadi bagian dari 1000 miliarder di komunitas miliarder berkah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah luar biasa. Amin, ya Allah. Ya gimana Bun? Ada Ya, pesan lagi buat jadi teman-teman Bun? ya, karena materi kita hari ini adalah production life cycle, jadi siklus produksi dari sebuah usaha, maka yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana kita berpromosi. Karena bagian dari product life cycle ini adalah yang namanya marketing mix atau 7 konsep, 7 area atau 7 sisi yang harus kita perhatikan di dalam kita berbisnis atau melakukan bisnis di era yang seperti ini. Nah, salah satunya adalah dari bagian dari 7P itu adalah yang namanya promotion. Nah, promotion hari ini adalah promosi yang dianggap oleh banyak mitra itu hal yang sulit, hal yang harus dihindari kayaknya. Waduh, serem banget kayaknya online karena kita merasa kitanya gaptek. Dan hari ini kita mendapatkan pembuktian besar dari Bu Novi dan juga Bu Ria serta dari para milenial bahwa dengan menggunakan konsep pemasaran yang online, kalau dilakukan dengan hati, kemudian kita tahu bagaimana cara menerapkan diri dan membangun branding yang baik, ya bukan berarti produk enggak, bukan, tetapi ternyata produknya nanti dulu di belakang gitu ya. Dan kemudian yang dilakukan adalah bagaimana melakukannya dengan secara terus-menerus, yaitu dengan cara masif dan terus-menerus karena kita masih berada di masa perkenalan menuju arah pertumbuhan. Dan insya Allah setelah hari ini Bapak Ibu memahami bahwa media sosial itu memberikan keuntungan, memberikan potensi, memberikan kesempatan untuk mendapatkan calon-calon mitra, mendapatkan berkenalan dengan orang-orang baru dan mendapatkan rezeki baru dalam koridor kita di sebuah bisnis. Jadi optimalkan ya mitra semuanya. Terima kasih atas kehadiran hari ini Bu Novi, Bu Ria, Mbak Feby, kemudian Mbak Tasya. Semoga semuanya mendapatkan pelajaran yang berharga tentunya ya mengenai bisnis online ini. Amin. Amin. Ya Allah, terima kasih Bunda Ingkris malam ini. Ya Allah, keren banget ya. Terima kasih Bu Novi atas ilmunya malam ini dan subhanallah semoga menjadi ilmu manfaat ya dan bisa menjadi berkah buat semuanya ya. Dan terima kasih juga Bu Ria. Aduh Bu Ria ya, ini adalah menjadi bukti buat teman-teman semuanya yang hari ini atau masih memiliki mental block bahwa saya ini gaptek, hari ini semuanya kebongkar ya. Kenapa? Karena Bu Ria membuktikan bahwa Bu Ria ini seorang penjual
pecel pun ya beliau bisa, dan sekarang beliau termasuk peraih reward di bisnis networking syariah Armina Daily, dan ini adalah menjadi bukti bahwa semuanya pasti bisa gitu ya. Dan saya ucapin terima kasih juga buat mentor miliarder ya, Ibunda Ingris Supartina atas ilmunya hari ini, yang mana ini adalah ilmu yang sangat luar biasa teman-teman semuanya, gimana kita bisa bijak dalam melakukan promotion di setiap siklus-siklus ya bisnis kita. Insya Allah kalau teman-teman semuanya bisa memahami ilmu hari ini ya, saya yakin 1 tahun jadi miliarder akan jadi kenyataan buat Bapak Ibu semuanya dan sahabat-sahabat miliarder semuanya. Oke, sahabat-sahabat miliarder semuanya, tidak terasa waktu sudah berlalu 1 jam ya, dan pastikan sahabat-sahabat miliarder semuanya untuk terus hadir di setiap hari Selasa dan hari Kamis di acara 1 tahun jadi miliarder bersama mentor miliarder dan leader sukses yang akan kita hadirkan terus ya, bergantian ya di seluruh Indonesia ya. Dan pastikan teman-teman juga bisa kunjungi channel di YouTube channel ya, di Bapak Juli Irmayanto Official ya. Di sana teman-teman bisa belajar, di sana banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah kita berikan di sana, dan teman-teman bisa tinggal putar ulang gitu ya. Dan juga jangan lupa buat teman-teman semuanya yang hari ini baru masuk di Sakti TV ya, di Facebook Bapak Juli Irmayanto, di fanpage Bapak Juli Irmayanto, jangan lupa pastikan teman-teman follow dan klik tombol lonceng biar nanti teman-teman semuanya mendapatkan notifikasi yang terbaru tentang video, tentang tips-tips ilmu-ilmu di TV Sakti. Oke, sahabat miliarder semuanya yang sudah hadir hari ini, yang membersamai saya selama 1 jam di Leaders Talk ya, ilmu 13 miliarder. Dan semoga teman-teman yang hadir hari ini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Ingat, selalu posisikan belajar bukan hanya buat kita, tapi buat juga orang-orang yang lain atau mitra-mitra kita semuanya, biar ilmu kita bisa mendapatkan berkah dan manfaat. Oke, sahabat miliarder semuanya, saya ucapin terima kasih, dan saya selaku yang bertugas hari ini mohon maaf sebesar-besarnya jika mungkin ada salah kata yang mungkin kurang berkenan, karena kesalahan hanya saya, dan semua kebaikan, semua kebenaran hari ini semua datangnya dari Allah. Baik sahabat miliarder semuanya, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan jumpa lagi next di acara 1 tahun jadi miliarder di Sakti TV. Saya Nyoman Aris Susanto dari Kota Sari Jombang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah, Allahu Akbar. Terima kasih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah,
ku